Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman mahasiswa. Kita kembali ke mata kuliah praktikum pemrograman berbasis web 1 dan kita akan lanjutkan kembali materi yang sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan fitur pencarian pada database yang kita miliki. Nah, pada sistem yang sederhana yang sudah kita buat, kita sudah memiliki ada tampilan data mahasiswa di sini, juga ada link tambah data, dan kita sudah memiliki halaman detail di mana kita bisa melakukan pengeditan, penghapusan. Nah, berikutnya adalah ketika kita berhadapan pada satu buah sistem, dimungkinkan bahwa kita dapat mencari data tertentu berdasarkan kata kunci pencarian yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan tambahkan satu buah form atau satu buah inputan menggunakan data tertentu yang nantinya ketika tombol diklik maka akan tampil data yang sesuai, atau misalkan dengan kata kunci tertentu saja, misalkan hanya menggunakan kata Rinaldi, maka semua data yang memiliki data yang kurang lebih sama atau ada kata kuncinya maka akan tampil di sini. Oke, yang kita lakukan adalah pertama kita buka lagi indeks PHP kita menggunakan code editor Anda masing-masing. Di sini. Nah, di sini kita memiliki ada link tambah data, di bawahnya kita akan masukkan bisa di dalam break juga, kita berikan break. Nah, di sini kita masukkan itu kita membutuhkan satu buah form. Nah, di form di sini actionnya dia akan mengarah ke diri sendiri, dan kita lakukan metode yang digunakan adalah post. Bisa saja Anda menggunakan metode menggunakan get yang nantinya akan tampil pada URL Anda di sini. Nah, berikutnya pada form ini kita akan memiliki ada input dan juga ada tombol. Untuk inputnya berupa teks, kita berikan namanya adalah pencarian. Pada tombolnya kita memiliki atau berikan namanya sama dengan cari atau search, silahkan Anda bisa berikan kata yang Anda prefer. Cari data, misalkan seperti ini. Nah, kalau untuk tombol berarti kita membutuhkan tipenya sama dengan submit. Oke, kita coba save dulu dan kita lihat akan tampil seperti apa di sini. Kita refresh atau reload. Nah, ini dia. Akan ada tombol cari data, dan di sini ada bentuk input yang dimasukkan oleh user atau operator yang membutuhkan pencarian data. Nah, untuk tambah data ini bisa saja bahwa lebar daripada teks yang bisa kita panjangkan atau Anda sesuaikan dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, pada field pencarian ini kita bisa tambahkan beberapa properti, yaitu pada input di sini kita menginginkan misalkan kalau untuk ukurannya ingin memiliki panjang tertentu, Anda bisa masukkan. Saya coba 100, saya save. Kita lihat. Nah, mungkin kalau terlalu panjang Anda bisa sesuaikan lagi. Misalkan saya gunakan size-nya 50. Saya save. Nah, mungkin ini cukup. Juga kita bisa tambahkan supaya orang mengetahui bahwa ini harus diisi apa. Nah, rencananya adalah misalkan di sini kita memiliki NPM dan juga nama. Kadang-kadang bahwa mahasiswa menggunakan nama panggilan dia atau nama yang identik dengan nama dia sendiri. Jadi kita bisa isikan di sini semacam placeholder bahwa di sini bisa diisikan nama ataupun bisa diisikan dengan NPM. Nah, kita bisa gunakan placeholder
masukkan nama atau npm. Oke, saya save, kita refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kadang-kadang bahwa setelah kita melakukan beberapa kali pencarian atau inputan pada satu buah input seperti ini, dia akan muncul di bawahnya. Tapi kita tidak menginginkan hal itu, maka kita bisa tambahkan di sini ada yang namanya autocomplete. Nah, autocomplete kita set supaya dia menjadi off. Autocomplete. Dan satu lagi, kalau saya save dulu, di sini saya refresh. Nah, ketika kita refresh, si kursor dia belum ada di satu objek manapun atau satu isian apapun. Kita ingin bahwa ketika dia di refresh, di sini tinggal langsung mengetikkan saja, tidak harus diklik dulu. Nah, caranya kita tambahkan di sini berupa auto focus. Oke, saya save. Jadi ketika di refresh atau halaman pertama kali di load, maka kursor sudah ada atau masuk di sini. Jadi tinggal mengetikkan pencarian data. Nah, logikanya adalah ketika orang melakukan pencarian, mereka akan mengetikkan data tertentu, dan ketika tombol diklik yaitu cari data, maka dia akan menampilkan datanya. Misalkan saya mencari Farhan, ketika diklik maka data Farhan yang Gunawan ataupun mahasiswa yang ada nama Farhannya nanti akan tampil pada tabel ini. Jadi yang kita lakukan adalah di sini kita memiliki tombol yang memiliki nama cari, dan data yang dicari adalah data pencarian ini. Jadi kita lihat ke atas dulu. Sini logikanya adalah ketika si tombol diklik berarti kita gunakan atau kita manfaatkan fungsi if. Nah, di sini ketika tombol diklik berarti ketika reset, yang di reset adalah atau yang diklik adalah tombol si cari tadi atau tombol cari. Oke, kita ambil data mahasiswanya, karena ini merupakan tabel mahasiswa. Kita akan menggunakan fungsi cari berdasarkan data postingan yang tadi, yaitu course kata kunci atau data yang kita cari. Nah, kita masuk sekarang ke function yang akan kita buat. Silahkan dibuka file function yang sebelumnya kita buat, dan kita akan buat atau tambahkan yang namanya function cari berdasarkan kata kunci yang kita miliki. Ini boleh pencarian atau boleh parameternya boleh Anda gunakan apapun. Nah, di sini kita gunakan connection dulu. Nah, logikanya adalah kita akan mencari data tertentu atau satu baris tertentu atau beberapa baris data yang memiliki kategori yang sama. Nah, berarti kita akan gunakan query-nya adalah select from, nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, di sini berarti akan kita gunakan, misalkan kita akan mencari namanya adalah Farhan. Nah, pada database kalau Anda masih ingat, untuk tabel yang kita miliki untuk nama adalah menggunakan field nama MHS. Maka kita sesuaikan di sini from mahasiswa, saya kebawahkan dulu, where nama MHS
Nah, di sini kita tidak langsung menggunakan sama dengan, karena kalau sama dengan itu harus sama proses, kita akan gunakan like. Nah, berdasarkan kata kunci yang tadi. Jadi kalau nama kata kunci ada di depan, di belakang atau di tengah, maka kita bisa gunakan like. Dan di sini kita gunakan wildcard menggunakan persen. Oke. Jadi select from mahasiswa where nama MHS like. Kalau persennya berarti bisa apapun di sebelah kirinya, keywordnya apa, dan apapun di sebelah kanannya, berarti kita gunakan persen juga di sebelah kanan. Oke, hasilnya kita simpan dalam variabel di sini. MySQL query Nah, lalu si result yang ini akan kita tampung lagi dalam satu array. Kita sudah memiliki di sebelumnya di atas. Nah, kita masukkan saja yang ada di sini. Kita masukkan dalam variabel rows. Kita copy paste saja. Oke. Jadi nanti datanya kita masukkan lagi dan kita kembalikan lagi ke dalam tabel ke sini. Kita save dulu. Kita coba lakukan pencarian dari tabel kita menggunakan form ini. Kita refresh dulu. Kita masukkan misalkan Farhan. Oke. Kita menemukan error di sini. Kita cek pada function line 78. Result. Nah, ini dia query select from. Kita seharusnya menggunakan select bintang atau select semua. Kita coba save dulu, kita refresh. Sekarang kita coba lagi Farhan. Oke, berhasil. Kalau cari, kita refresh lagi, cari Iskan. Kita coba cari data. Nah, sudah tampil. Jadi kurang lebih pencarian secara sederhana sudah berhasil. Nah, berikutnya adalah kalau kita memasukkan kata kunci pencarian menggunakan data yang tidak ada, misalkan seperti ini, klik cari data. Nah, tampil ada hanya header dari tabel saja. Nah, kita ingin menampilkan bahwa nanti pada saat data tidak ditemukan, tampil di sini ada informasi yang cukup yang menyampaikan bahwa data tersebut tidak ada atau berdasarkan nama tidak ada. Nah, di sini saya baru memasukkan nama, belum npm. Nanti kita akan cari gimana caranya supaya selain nama juga kita bisa inputkan npm juga. Nah, kita kembali ke indeks ini. Nah, pada bagian di sini kita tambahkan yaitu berupa kondisi, yaitu ketika data atau hasil pencarian tidak ada. Kita tambahkan di sini menggunakan logical if. Nah, logikanya adalah seperti ini. Oke. Kita tambahkan berupa tr. Nah, kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan gabungkan dalam satu buah kolom. Nah, kita akan gunakan di sini berupa
TD TD. Nah, kolomnya kita gabungkan. Di sini itu call-span sebanyak, ada berapa kolom kita? Ada 1 2 3 4 5 kolom, kita akan gabungkan di sini. Oke, di sini ada if, kita akan gunakan di sini ada and if. Jadi kondisinya adalah jika data tidak ada, maka kita akan tampilkan si kolom ini, informasi yang ada di sini. Nah, informasi apa? Kita bisa tambahkan misalkan berupa kalimat, bisa dalam bentuk paragraf, kata mahasiswa tidak ada, misalkan seperti ini. Oke, lalu pada bagian if-nya, kondisinya adalah jika data tidak ada atau kita gunakan empty. Nah, di sini kita tinggal gunakan titik 2 saja. Oke, kita coba dulu save. Kita coba kalau menggunakan Rinaldi seperti ini, kadang-kadang salah pengetikan Rinaldi misalkan, maka ketika diklik cari, nah akan muncul data seperti ini. Data mahasiswa tidak ada, tapi tetap ada tampil si headernya. Jadi kalau di field inputan untuk data pencariannya kosong, ketika diklik cari data maka akan tampil semua. Tapi kalau ada datanya seperti ini, maka akan tampil. Tapi kalau datanya tidak ada pada database, maka yang tampil adalah seperti ini. Kita bisa tambahkan misalkan di sini memberikan style tertentu, misalkan font, size, pixel, dan untuk colornya misalkan berwarna merah. Kita coba dulu. Nah, data mahasiswa tidak ada. Ini hurufnya kecil, kita bisa besarkan misalkan menjadi 14 pixel. Kita save. Nah, seperti ini. Nanti kalau atribut atau parameter untuk style bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan atau selera Anda. Nah, berikutnya kita sudah sampai pada ketika data tidak ditemukan atau datanya tidak ada. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan agar data pencariannya tidak hanya nama, jadi ada npm juga. Di sini disebutkan ada npm, atau misalkan ada kata kunci yang lain, misalkan email, kita bisa tambahkan sebagai bagian dari kata kunci pencarian. Berarti yang kita lakukan adalah pada bagian functionnya. Nah, di sini ada where name is like apa. Nah, kita tambahkan di sini yaitu penghubung menggunakan or. Nah, apa yang mau kita cari? Nah, kita akan menggunakan misalkan npm pada database kita menggunakan field npm juga, or npm like. Nah, kita samakan dengan kata kunci yang ada di sini. Oke, saya copy. Nah, kalau Anda ingin menambahkan ada email, kita coba email feednya menggunakan email, nanti like seperti ini juga. Oke, kita coba dulu. Tanda kutipnya sudah ada. Oke, kita simpan. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kita akan menggunakan npm 30. Kita klik cari data. Nah, sudah tampil seperti ini. Oke, misalkan 31.
Nah, sudah tampil juga. Lalu kita tahu bahwa pada bagian detail juga terdapat email-email dari data mahasiswa. Maka kita bisa gunakan, karena kita sudah menggunakan keyword email berdasarkan kata kunci, kita juga bisa gunakan email. Kita coba dulu @gmail. Nah, semuanya pakai Gmail kemungkinan ada. Oke, karena nanti mungkin kalau email ada bermacam-macam, karena ada mahasiswa misalkan dia hafal emailnya, nama pasti sudah hafal, ya kita ingin mengetahui ada data pencarian berdasarkan data email, seperti itu. Oke, jadi kita sudah memiliki ada halaman database mahasiswa di mana kita bisa menambahkan data, kita bisa melihat detail dari tampilan untuk mahasiswa tersebut, kita bisa lakukan edit penghapusan menggunakan konfirmasi, dan kita sudah menambahkan fitur pencarian di sini menggunakan function cari. Nah, silakan Anda coba lakukan dulu praktikumnya. Mungkin ini bisa menjadi praktikum yang di bagian akhir sebelum melaksanakan UAS. Silakan Anda pelajari lagi bagaimana cara membuat sistem sederhana ini, sehingga Anda dapat membuat nanti mengembangkan lagi sistem yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.